Halo teman-teman, kali ini saya mau ngevlog sambil nyetir nih ya. Nah, saya ingin membahas tentang pencahayaan. Satu tips simple yang harus dimengerti di dalam fotografi adalah pencahayaan. Satu hal yang penting ya. Nah, apa aja sih yang harus kita ketahui tentang pencahayaan? Ya, kita harus tahu yang namanya exposure. Jadi kalau kita bicara tentang exposure, itu adalah hasil pencahayaan di sensor. Unsur-unsurnya kita harus tahu yang namanya segitiga exposure. Nah, ketika kita bicara segitiga exposure, kita harus lihat bahwa esensinya itu segitiga exposure, yang mana artinya adalah hasil pencahayaan di sensor tadi, ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah ISO, yang kedua adalah shutter speed, yang ketiga adalah diafragma. Nah, ketiga unsur segitiga ini adalah panduan kita untuk mempelajari lebih dalam tentang exposure system tadi. Nah, exposure system ini kita pakai untuk berkreativitas memakai tools kamera, ya, memakai kamera. Nah, oleh karena itu penting untuk kita mengetahui tentang exposure system ini. ISO yang pertama. ISO itu adalah tingkat sensitivitas sensor terhadap cahaya. Untuk ISO semakin rendah, ya, semakin rendah hasilnya akan semakin berkualitas. Dalam arti kata, kepadatan dari gambar akan semakin lebih bagus. Sedangkan kalau kita memakai ISO yang lebih tinggi, sensor cahaya akan lebih semakin peka terhadap cahaya. Nah, ketika kepekaan terhadap cahaya ini menjadi lebih tinggi, otomatis bisa dipakai untuk misalnya pemakaian indoor atau pada cahaya-cahaya yang minim, ya, low light situation. Itu yang pertama, ISO. Yang kedua adalah diafragma. Diafragma atau bahasa Inggris aperture adalah pengaturan lensa, dan kita bisa mengatur kepekaannya juga terhadap cahaya. Nah, dari sini kita bisa lihat apakah kita ingin cahaya ini lebih peka atau cahaya yang masuk ke dalam lensa lebih sedikit. Nah, dari sini juga bisa mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam lensa, ya, karena dari lensa diproses oleh kamera masuk ke sensor kan. Nah, selain itu pengaturan aperture atau pengaturan diafragma mempunyai efek-efek lain. Contohnya selective focusing. Dan selain selective focusing juga bisa diatur yang namanya bokeh, ya, orang suka bilang itu bokeh. Ya, semakin besar lubang diafragma maksud saya, akan semakin punya impact yang bokeh yang semakin halus. Sedangkan kalau kita memakai diafragma yang kecil, impact dari cahaya adalah masuk semakin sedikit, tetapi mempunyai efek ketajaman meningkat. Nah, oleh karena itu setiap lensa mempunyai diafragma yang berbeda-beda. Biasanya sih semakin besar diafragmanya atau angkanya semakin kecil, ini harganya pun semakin mahal. Nah, tadi ada ISO, terus habis itu juga ada diafragma, yang terakhir adalah shutter speed. Shutter speed adalah pengolahan dari kamera tersebut terhadap cahaya. Berapa lama diolahnya, ya? Misalnya sensitivitas kita mau atur untuk merekam cahaya lebih lama. Nah, merekam cahaya lebih lama, otomatis kita memakai speed yang lebih lambat, ya. Nah, bagaimana kalau kita ingin shutter speed yang lebih tinggi? Nah, berarti kita memakai speed yang lebih cepat, ya. Ini ada saling pengaruhnya. Nah, pada beberapa tipe kamera, ini kalau kita melihat live view preview,
hasil yang ada itu bisa dilihat dengan jelas. Tetapi pada kamera-kamera dengan fungsi tidak ada live preview, biasanya kita membutuhkan alat bantu yaitu light metering. Nah, ini penjelasan awal tentang exposure system. Nah, bagaimana dengan warna yang ada di pencahayaan tersebut? Nah, tentu menyesuaikan sama yang namanya sumber cahayanya. Misalnya, jenis cahaya dari lampu kuning, ini kita bilang tungsten light atau incandescent. Atau kita pakai lampu neon, ini fluorescent. Atau kita cahaya matahari cerah bersinar terang, ya kita bisa bilang ini masuk umumnya ke daylight. Dan ada pengaruh-pengaruh warnanya. Pengaruh warnanya biasanya kalau semakin tinggi, ya diukur dalam Kelvin, semakin tinggi angkanya, semakin warm, semakin hangat. Dan biasa warnanya merah ke orange-orangean. Jingga juga bisa ya. Nah, kalau turun semakin dingin dan Kelvinnya angkanya turun, semakin dingin dan warnanya jadi agak bluish ya. Nah, dari sensor yang ada ini kita adjustment kepada pengaturan tadi ya. Mungkin kita harus bikin satu video khusus untuk melatih pengaturan ini, dan juga penyesuaian terhadap white balance Kelvin. Nah, ini bisa dipakai pada tipe-tipe kamera apapun, misalnya dimulai dari smartphone, mirrorless, DSLR ya, ataupun kamera yang lebih profesional. Nah, teman-teman, ini adalah satu penjelasan awal tentang apa yang kita maksud dengan exposure. Mudah-mudahan ini menjadi satu introduksi yang baik. Nah, ketika kita ingin memahami lebih dalam dari exposure system, itu berarti kita mau eksplorasi lebih baik lagi fotografi. Ada beberapa kamera yang memang tidak ada fungsi Kelvinnya ya di dalam white balance-nya. Ini nggak ada masalah. Kita bisa aja menyesuaikan dengan biasanya sudah ada setting-settingan yang memang tidak ada Kelvin, tetapi sudah ada yang namanya daylight, tungsten, incandescent, atau shade pada kondisi cahaya yang berawan, atau pada indirect light seperti di teras. Ini ada semua ya. Ini kita perlu tahu cara settingnya. Sedangkan kalau di smartphone tidak ada, tidak semuanya memang dari semua smartphone mempunyai fungsi-fungsi ini. Oleh karena itu saya menganjurkan apabila fungsi kameranya tidak ada, kita bisa install satu aplikasi baru yang namanya Open Camera. Di aplikasi Open Camera ini, ketika kita ingin explore lebih detail tentang pengaturan setting di kamera, ini kita bisa lakukan. Tentunya balik lagi, smartphone atau kita memakai kamera ponsel, atau kita memakai DSLR, atau kita memakai mirrorless, ini adalah tentang fungsi ya dari kamera. Yang mana yang kita paling butuhkan, yang mana yang paling sesuai. Kadang-kadang kita bisa memotret ya, secara praktis kita pakai saja smartphone. Itu pun juga bagus untuk eksplorasi. Tetapi kalau kita ingin kebutuhan-kebutuhan yang lebih serius ya pemotretannya, bukan berarti smartphone tidak serius, tapi kadang-kadang kita butuh pengaturan lensa kualitas yang lebih tinggi dan lebih baik, ya memang harus wajibnya sebaiknya ya bukan wajib, sebaiknya menggunakan yang namanya mirrorless atau DSLR, terutama buat teman-teman semua yang ingin masuk ke fotografi yang lebih serius. Bukan berarti, sekali lagi, bukan berarti smartphone ini tidak bisa digunakan untuk menghasilkan hasil yang baik. Apalagi kalau smartphone sekarang ini
teknologi digital berkembang terus, ini menghasilkan kemampuan-kemampuan dari kamera smartphone yang sudah sangat baik. Dibandingkan dengan katakanlah 1-2 tahun lalu, ini sudah berbeda jauh. Nah, ini introduksi baru tentang pencahayaan. Mudah-mudahan tips dari saya bermanfaat. Terima kasih buat yang sudah subscribe juga, untuk teman-teman semua yang sudah subscribe. Jangan sungkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan seputar fotografi. Mudah-mudahan saya bisa bantu menjelaskan. Terima kasih.